Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin, 26 September 2022, Pekan Biasa ke-26. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ayub, bab 1 ayat 6 sampai dengan 22. Mazmur bab 17 ayat 1 sampai dengan 3, 6 sampai dengan 7. Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa pantas disebut yang terbesar? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas hari ini dikisahkan adanya pertengkaran di antara para murid tentang siapa yang terbesar. Ada situasi ironis di sana. Setelah Yesus berbicara tentang Dia yang akan segera diserahkan ke dalam tangan manusia, para murid justru berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka tidak hanya berbicara tentang hal itu, mereka bertengkar satu sama lain. Mereka mempertengkarkan kebesaran diri mereka, mempertengkarkan siapa paling unggul di antara mereka. Dalam situasi yang tidak kondusif itu, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Yesus mengatakan bahwa siapa yang menyambut anak itu dalam namanya, ia menyambut Yesus sendiri.
barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut Dia yang mengutusnya. Jadi, yang besar bukan yang paling hebat, paling unggul, paling kaya, dan paling pandai. Yang paling besar ialah Dia yang terkecil dari antara mereka. Yesus mau mengatakan bahwa seseorang akan pantas disebut sebagai yang terbesar, yang disegani dan dihormati apabila ia tidak menonjolkan diri, tidak menuntut pengakuan dari orang lain, tidak membuat orang lain merasa terancam, apalagi coba mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisiknya. Setiap pengikut Kristus harus berani melupakan jasa yang sudah mereka perbuat, menanggalkan keangkuhan yang telah mereka lakukan, serta melenyapkan ambisi pribadi yang negatif atau keinginan yang tidak teratur untuk mencari popularitas dengan motivasi yang tidak sehat. Hal mengikuti Yesus berarti siap sedia untuk menderita karena melayani. Sebagaimana Ayub, karena taat dan percaya kepada Tuhan, mampu menerima penderitaan, tetapi para murid justru ingin menghindar dari penderitaan itu sendiri. Ayub menghadapi penderitaan dan kemalangan dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan setiap hari, kerap kita berbuat banyak hal dengan motif bercabang, seperti mencari popularitas, kedudukan, jabatan, dan prestasi. Kita terbuai oleh motivasi yang dangkal untuk mencapai tujuan itu. Yesus mengajak kita bersikap lebih rendah hati dan siap melayani Tuhan dan sesama. Dengan sikap dan perilaku seperti ini, kita sesungguhnya berada di pihak Tuhan dan terhitung dalam bilangan orang-orang besar yang memiliki semangat pelayanan dan dedikasi yang tinggi. Saudara, pejamkan mata beberapa menit. Ingatlah kembali salah satu pengalaman ketika Anda bertengkar atau berbeda pendapat dengan orang lain mengenai posisi atau kedudukan atau jabatan penting tertentu. Berbagai perasaan mungkin akan muncul kembali dalam benak Anda.
bersyukurlah kepada Tuhan atas pengalaman yang berharga itu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah aku untuk menjadi orang yang rendah hati dan tidak mengejar popularitas atau gengsi. Tanamkanlah semangat kerendahan hati di dalam diriku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.